Banyak orang yang merasa stuck karena sering dibilangin kalau restu orang tua itu adalah restu Tuhan. Nah, kenapa stuck? Karena setiap kali bersama orang tua, mereka justru merasa tertekan. Ada yang orang tuanya tidak sepaham sama mereka, sehingga setiap hari isinya cuman adu mulut aja. Ada yang merasa orang tuanya toksik. Bahkan ada yang lebih menyedihkan lagi. Ada yang orang tuanya abusive. Mau itu kekerasan lewat kata-kata, emosional, sampai kekerasan fisik. Ini bikin konflik batin yang dalam banget Sobat Jiwa. Karena rasanya pengen banget terbang mengejar mimpi, tapi kaki merasa kayak terikat sama rantai oleh orang tua sendiri. Di satu sisi pengen jadi anak yang berbakti, biar hidupnya itu berlimpah. Tapi di sisi lain, harus berurusan dengan orang tua yang selama ini sering memberikan luka. Ada yang ngerasa kayak gini Sobat Jiwa? Kalau iya, video ini buat kamu. Simak dan pahami sampai selesai. Sobat Jiwa, dalam kacamata spiritual, orang tua itu bukan hanya sekedar bapak dan ibu, ayah dan bunda, atau papa dan mama, atau apapun panggilannya. Mereka adalah alasan keberadaan kita ada saat ini. Keberadaan kita di dunia ini nggak terjadi begitu aja. Kita adalah hasil karya cipta mereka. Coba bayangin dirimu adalah sebuah pohon yang sedang tumbuh. Ayahmu adalah benihnya, yaitu pembawa cetak biru kehidupan, dan ibumu adalah tanahnya, bumi yang memeluk dan menutrisi benih itu sampai pecah dan tumbuh. Tujuan setiap pohon adalah tumbuh menjulang tinggi ke arah matahari. Dan matahari itu adalah simbol dari hidup yang penuh berkelimpahan. Tapi pohon cuma bisa tumbuh tinggi kalau dia punya akar yang kuat di bawah sana. Akar yang kuat itu adalah hasil dari siraman air atau ajaran, kasih sayang, dan juga nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil. Bukan tanpa alasan, kalau hampir semua ajaran agama menempatkan orang tua itu ada di posisi yang sangat suci. Kayak di Islam misalnya, kita sering banget mendengar bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Benar ya? Nah, karena ibu adalah tanah tempat kita berpijak dan juga untuk tempat kita tumbuh. Nah, di tradisi Kristen juga ada perintah untuk hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Karena tanpa menghormati benih dan tanahnya, Sobat Jiwa, pohon kita nggak akan punya fondasi yang kuat untuk bertahan lama. Bahkan dalam tradisi Timur, mereka itu dianggap sebagai dewa yang terlihat. Secara energi, orang tua adalah saluran pertama kehidupan yang bikin kita ada di bumi ini. Jadi ada semacam tali energi yang menghubungkan kita dengan mereka. Bayangkan kalau tanahnya kering karena konflik, atau benihnya menyimpan luka, maka akarnya akan penuh dengan sumbatan. Kalau akarmu penuh dengan dendam, vibrasimu akan jadi berat. Dan kamu tahu kan hukum alamnya, vibrasi rendah itu bakal susah untuk narik hal-hal besar yang vibrasinya tinggi. Keberlimpahan itu energinya halus dan tinggi Sobat Jiwa. Kalau batinmu masih penuh amarah kepada benih dan tanah asalnya, maka energimu habis cuman buat menahan beban itu. Dan gak ada lagi ruang untuk menarik hal-hal yang baik yang seharusnya datang ke dalam hidupmu. Singkatnya Sobat Jiwa, hubunganmu dengan orang tua itu adalah cermin hubunganmu dengan energi penerimaan. Kalau dengan asal-usulmu sendiri aja, kamu memutus diri, jangan kaget kalau misalnya semesta juga jadi memutus koneksinya sama kamu. Tapi Sobat Jiwa, nggak semua pohon tumbuh di tanah yang subur. Benar nggak? Banyak dari kita yang hubungannya dengan orang tua itu justru jadi sumber luka terdalamnya kita. Ada yang terjepit di tengah sandwich generation, mereka dijadikan mesin ATM atau dana pensiun, tanpa ditanya gimana kabar dengan mimpinya. Ada yang tumbuh dengan pola asuh otoriter, di mana suara orang tua adalah hukum yang nggak boleh dibantah. Dan kita selalu dibanding-bandingkan sampai kita ngerasa nggak cukup. Bahkan ada yang lebih pahit lagi, kekerasan yang terbungkus dengan kata mendidik. Kita dipaksa untuk maklum sama luka hati atau luka fisik hanya karena mereka itu orang tua. Dan akhirnya, banyak anak yang mendendam dalam diam. Muncul rasa benci yang bikin kita pengen lari jauh dari orang tua. Tapi ujung dari rasa benci itu ada ketakutan yang menghantui. Kalau orang tua aku abusive dan hubungannya hancur kayak gini, apa iya rezekiku bakal tertutup selamanya? Gimana menurut kalian Sobat Jiwa kalau ada kayak gitu? Ayo kita bahas di chapter berikutnya. Dalam banyak kasus hubungan dengan orang tua, konsep memaafkan suka disalahpahami sebagai kembali dekat atau memaklumi perbuatannya. Padahal secara spiritual, itu adalah dua hal yang berbeda. Penting banget ya Sobat Jiwa untuk memahami hal itu. Memaafkan adalah kinerja internal, bukan kerja eksternal.
Kamu bisa memaafkan seseorang di dalam hatimu demi ketenangan jiwamu. Tapi tetap untuk menjaga jarak fisik atau memutuskan kontak demi keamanan fisik, hati, dan juga jiwamu. Memaafkan orang tua yang abusive artinya melepaskan rantai yang mengikatmu dengan rasa sakit itu. Supaya kamu tidak lagi dikendalikan oleh amarahmu kepada mereka. Secara spiritual, orang tua yang abusive itu biasanya adalah korban dari pola asuh yang sama di masa lalunya mereka. Memaafkan di sini artinya kamu sadar, Sobat Jiwa, bahwa mereka melakukan itu karena mereka sakit dan tidak tahu caranya sembuh. Dengan memaafkan, kamu memutuskan untuk tidak meneruskan energi kekerasan itu ke anak-anakmu nantinya. Kamu menjadi pemutus rantai. Nah, disitulah letak rezeki spiritual yang besar. Kita juga harus pahami dulu, Sobat Jiwa ya, bahwa jiwa manusia itu sebenarnya suci. Tapi ego dan luka batinlah yang bisa membuat manusia bertindak jahat. Kamu tidak harus menyukai perbuatannya, kamu berhak benci pada kekerasannya. Memaafkan secara spiritual adalah melihat bahwa jiwanya sedang tersesat. Kamu memaafkan jiwanya agar energi negatifnya nggak lagi menyumbat aliran rezeki kamu. Tapi kamu tetap boleh membenci perbuatannya sebagai bentuk perlindungan dirimu itu. Membenci di sini artinya tidak setuju ya Sobat Jiwa ya. Dendam kepada pelaku kekerasan sebenarnya membuat kita tetap merasa menjadi korban. Kita memberikan energi kita kepada mereka setiap kali kita marah. Makanya perlu memaafkan, karena memaafkan itu adalah cara untuk kita mengambil kembali kekuatan itu. Saat kamu bilang, aku memaafkanmu bukan karena kamu benar, tapi karena aku berhak damai. Saat itulah sumber energi rezekimu terbuka. Karena kamu sudah berdaulat penuh atas dirimu sendiri. Jadi intinya Sobat Jiwa, maaf bukan berarti kamu harus datang, lalu peluk mereka, dan pura-pura semuanya baik-baik aja. Kalau lingkungan itu toksik, menyelamatkan diri adalah bentuk dari ibadah. Maaf dalam hal ini adalah melepaskan beban batinmu. Jangan biarkan luka yang mereka buat di masa lalu merampas rejeki dan juga masa depanmu hari ini. Kamu memaafkan agar hatimu kosong dari dendam, sehingga Tuhan bisa mengisi kekosongan itu dengan keberlimpahan. Tapi biasanya muncul pertanyaannya gini Sobat Jiwa. Kok banyak anak yang durhaka sama orang tuanya, tapi mereka sukses-sukses aja tuh? Nah, mau tahu jawabannya? Kita lanjut ke chapter yang berikut. Sobat Jiwa, perlu kita memahami hal ini ya. Pertama, ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Kemudahan rezeki pun bisa menjadi ujian, agar dia semakin jauh dari diri dan ketenangan batinnya. Materi yang lancar itu seringkali jadi tembok yang bikin dia nggak merasa perlu memperbaiki luka batinnya. Padahal di dalam jiwanya itu ada kekosongan yang besar. Terus juga kita perlu bisa membedakan antara vibrasi dan juga materi. Antara rezeki dan juga uang. Uang atau materi itu bisa aja didapat murni dari kerja keras, strategi bisnis, atau kecerdasan intelektual. Ini hukum sebab akibat di level fisik. Orang yang sukses materi, tapi hubungan dengan orang tuanya berantakan, biasanya rezekinya bocor. Uangnya mungkin banyak, tapi habis untuk masalah kesehatan, perselisihan, atau rasa hampa yang nggak selesai-selesai. Secara vibrasi, mereka sukses, tapi tidak merasa damai. Namun secara spiritual, setiap orang punya kontrak jiwa dan timeline karma yang berbeda-beda juga Sobat Jiwa. Mungkin dia masih menikmati tabungan energi baik dari perbuatan masa lalunya. Bisa jadi kan ya, makanya itu membuat dia masih diberi kesuksesan. Tapi tanpa memaafkan orang tua, yang menjadi akar kita, kesuksesan itu ibarat pohon yang tinggi, tapi akarnya keropos. Begitu ada angin kencang, dia lebih mudah untuk tumbang. Dibanding mereka yang akarnya kuat, karena sudah sembuh dari masa lalunya. Tapi emang banyak kok Sobat Jiwa yang kita lihat orang yang hubungannya buruk dengan orang tuanya, dan mereka sukses secara materi. Mereka bekerja sangat keras karena ingin membuktikan diri, atau untuk melarikan diri dari rasa sakit. Rezeki lancar karena ambisi, bukan karena aliran energi yang tenang. Secara fisik mereka mungkin kaya, tapi secara spiritual mereka itu lelah. Rezeki yang didapat dari kemarahan atau pembuktian diri punya rasa yang berbeda dengan rezeki yang didapat dari restu dan juga kedamaian. Keberlimpahan yang sejati itu cuma bisa datang kalau hati kita damai. Itulah kenapa salah satu investasi terbaik untuk rezekimu adalah memaafkan orang tua. Sekali lagi ya, bukan buat mereka, tapi buat kamu sendiri. Supaya kamu bisa menjemput keberlimpahan dengan cara yang benar, cara yang bersih dari trauma, cara yang bikin kamu tenang saat menerimanya. Saat akarmu bersih, pohonmu nggak cuma menjulang tinggi ke matahari, tapi juga bisa jadi tempat bernaung buat orang lain. Jadi Sobat Jiwa, ayo kita sama-sama bersihkan luka itu sekarang. Biar rezeki yang datang nggak cuma banyak secara jumlah, tapi juga adem secara rasa.
Karena keberlimpahan sejati dimulai dari hati yang sudah selesai dengan masa lalunya. Sobat Jiwa, buat kamu yang ingin tuntunan meditasi untuk memaafkan orang tua, kamu bisa cek-cek di YouTube Membership Langkah Jiwa ya. Di minggu ini, hari Rabu, saya akan mengupload tuntunan meditasi untuk membersihkan luka dan trauma, memaafkan dari hati, serta lahir kembali menjadi diri yang baru, yang siap menerima banyak keberlimpahan dari Tuhan dan juga alam semesta. Gimana pembahasan video hari ini? Buat kamu Sobat Jiwa semua, ada yang relate dengan pembahasannya? Jangan sungkan ya untuk ketik-ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.